siapa saja yang bisa dapat rezeki dari nama saya ya alhamdulillah, siapapun itu. Sampai ada orang yang sudah terkenal, orang Jakarta yang juga nyebut nama saya terkenal juga alhamdulillah. Yang jelas kalau bisa membagi rezeki ya alhamdulillah. Malah apa itu namanya, kontennya jenengan itu saya bagikan kok di tab komunitas saya. Di tab komunitas saya bagikan. Ada di tab komunitas saya. Dia juga melihat kok dibagikan juga. Biar subscribe jenengan cepat naik. Selain itu juga kalau berharap bahwa ya kita dicaci maupun dibully oleh orang lain juga itu barokah untuk diri kita. Itu makanya ada akun-akun yang lain itu yang kayak akunnya Opa itu juga Mas Fikri itu saya bagikan, walaupun beliau itu menghujat saya, walaupun beliau itu mencaci saya, karena ini buat saya ya amal matiah untuk saya. Jadi ada apa terlihat buruk di depan orang, memandang semua jelek nggak apa-apa, yang penting jangan sampai terlihat buruk di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja. Makanya saya bagikan akunnya Opa sama akun apa kontennya Mas Fikri. Siap. Saya bagikan di channel saya. Monggo kopinya Pak. Siap, bersih. Nggih, iki langsung mawon berarti kula sepindah mengucapkan matur suwun sangat. Saya ucapkan terima kasih panjenengan sudah mau datang ke sini, sudah mau memenuhi undangan saya. Matur suwun sangat. Siap. Alhamdulillah saya sudah silaturahmi ke rumah jenengan, terus jenengan juga silaturahmi ke sini. Alhamdulillah matur suwun sangat. Mungkin dengan jaringan silaturahmi nanti bisa membawa kebaikan di dunia wal akhirat. Amin, amin. Dan yang kedua kali ini itu saya meminta maaf atas semua kesalahan yang sudah saya lakukan terhadap panjenengan. Alhamdulillah hikmahnya sekarang kita bisa terjalin silaturahmi, dan untuk masalah-masalah yang mungkin masih mengganjal semoga bisa kita selesaikan dengan jalinan silaturahmi ini, bisa terbuka semuanya insyaallah. Matur suwun sangat. Bersyukur kepada Allah dan terima kasih kepada panjenengan. Sambil di kopinya kan. Ini setelah sekian lama kita nggak pernah duduk berdua, mungkin baru kali ini. Padahal dulu Sering dulu ya. jadi sering. Loh, kemarin juga saya sendiri juga sempat kecewa. Jenengan kan sudah mengundang saya, terus saya kesini. Jenengan kan tidur atau tidur nggak tahu ya. Saya bilang sama salah satu santri, saya suruh bangun tidak berani, yaudah. Habis itu saya pulang, terus jam 2 jenengan live di TikTok. Kan saya kan sempat kesini juga, tapi saya nggak mau ganggu karena di sini kan juga banyak pasien. Saya kasihan sama pasien-pasiennya, nanti kalau saya mengganggu jenengan, otomatis kalau saya kesini ngajak ngobrol sama jenengan nanti kan obrolannya kan pasti sangat panjang. Saya kasihan sama pasien-pasien, walaupun saya kecewa itu saya tahan. Tapi alhamdulillah setelah saya bikin sebuah video dari manajemen jenengan sempat juga langsung menghubungi saya juga, alhamdulillah. Saya pun juga terima kasih, di sini sudah dijamu. Kalau di rumah saya nggak dijamu seperti ini ya. Saya belum dijamu, sangat terima kasih sekali. Dan di sini kan ini Pak Udin ya. Maaf saya manggilnya Pak Udin kan dari dulu memang gitu. Malah seneng saya. Lebih akrab kan. Apalagi kenal lama. Seperti di dalam video-video jenengan terkesan gimana ya, menyudutkan saya apapun, memfitnah saya sedemikian rupa yang tidak usah saya jelaskan ya. Jadi di sini pun saya juga membawa semua apa itu bukti-bukti dari parkiran yang saya kelola, terus coba sini deh. Terus paguyuban semua ada tertulis semua ya di sini ya. Ini buku tentang apa itu parkiran, pengelolaannya bagaimana itu ada. Terus ini buku tentang paguyuban, yang memberi siapa, tanggal berapa, di sini ada. Yang jelas jumlahnya bukan 7.500.000 Odin, tetapi
5 juta. Jadi bukan kok 7.500.000, dan tidak ada sepeser pun uang dari jenengan pribadi ke saya itu tidak ada. Jadi seperti itu. Terus ini bukti tentang persyaratan dulu ya terkait uang 5 juta itu kan memang itu untuk para pekerja, dan ini pun di sini jenengan sudah ada tanda tangannya ya. Seperti itu. Ini hanya itu ya, bukan matematika itu. Ini parkiran. Coba dulu bisa dijelaskan dulu Pak. Saya belum nyambung. Iya ya siap. Dari mulai parkiran dulu Pak. Oh jadi dari parkiran ya. Jadi parkiran kan dulu kan jenengan serahkan ke seseorang, ya. Tetapi itu ya memang dibikin orang itu sendiri, jadi tidak ada untuk lingkungan. Tidak untuk lingkungan. Tidak, dia sendiri. Tidak. Tapi karena sering terjadinya konflik, akhirnya orang itu dengan senang hati memberikan itu untuk lingkungan, jadi dikelola. Akhirnya untuk lingkungan. Iya, tapi itu dikelola, terus saya sendiri mendirikan sebuah paguyuban pemuda Rejowinangun Bersatu, di mana di situ yang bekerja itu ya anak-anak yang di parkiran itu ya orang paguyuban itu, dan itu terbagi dalam 3 grup. Setiap grup kewajiban menyisihkan lah dari uang parkiran itu sebanyak 300.000. Entah itu grup A atau grup B atau C, itu menjadi sebuah kewajiban. Dan uang yang 300.000 itu dikumpulkan setelah 1 bulan itu dikelola, dibuat untuk kegiatan sosial, membantu fakir miskin. Terus ketika Ramadan itu ya buat bagi-bagi takjil seperti itu, buka bersama dengan warga. Jadi di sini semua tertulis dengan jelas siapa yang mentor. Ini yang tentang parkiran. Jadi tidak ada kok parkiran itu untuk pribadi, tidak ada sama sekali. Dan saya pun hanya memegang uang tersebut, dan tidak pernah sepeser pun mengambil keuntungan. Tetapi ketika anak-anak menitipkan uang 300.000 itu biasanya katakanlah dilebih 10.000, 15.000, karena istri saya yang memegang upahnya lah. Jadi hanya seperti itu. Ini tentang parkiran. Nanti dulu Pak. Tentang parkiran ini begini. Siap. Jadi pertama kali pondok Padepokan dulu ya. Yang pertama adalah Majelis Dzikir Sholawat Sir Aladuni, terus akhirnya menjadi Padepokan, dan sekarang menjadi pondok pesantren. Jadi ketika majelis ini rame, akhirnya bikin Padepokan, terus banyak orang yang datang. Ketika banyak orang yang datang itu kan mobil banyak yang datang. Akhirnya waktu itu saya menyerahkan ke salah satu warga, yaitu tetangga saya. Dan tujuan saya memberikan ke beliau itu untuk lingkungan. Dan kalau akhirnya beliau malah mengganggu pondok waktu itu, membuat kerusuhan itu, yang beliau sampai nyerang ke dalam, terus akhirnya juga sampai ke pihak kantor polisi, terus akhirnya dari situ diserahkan ke lingkungan. Tapi waktu itu sudah diserahkan ke lingkungan. Sudah diserahkan ke lingkungan sama beliau itu. Ya. Tapi beliaunya malah sering ganggu di pondok itu. Dan alhamdulillah akhirnya dipegang oleh lingkungan dan untuk kepentingan lingkungan. Berarti kalau untuk masalah parkiran ini sebenarnya sudah selesai ya. Sudah selesai, dan karena dulu waktu di Padepokan yang lama itu diserahkan ke lingkungan, berarti ini sudah selesai ya. Sudah selesai, alhamdulillah. Memang di parkiran yang baru ini, di Padepokan, di pondok yang baru ini, memang dari mulai buka parkiran itu gratis. Jadi tidak ada biaya lagi. Dan saya sendiri pun ketika Pak Padepokan sudah berpindah ke selatan, ya syukur alhamdulillah lah. Maksudnya itu pekerjaan atau masalah saya itu kewajiban saya sudah selesai kan, seperti itu. Saya pun juga bersyukur kan seperti itu. Alhamdulillah. Jadi di sini saya jelaskan ya, ketika salah satu warga itu ada yang ngamuk di dalam Padepokan itu pun sudah berulang kali sudah saya tegur dan saya ingatkan. Tapi saya sendiri juga nggak tahu ya. Tapi makanya ketika kita itu menegur kan ya ada batasannya. Ketika aman kita tidak dianggap, ya sudah kan seperti itu. Iya, jadi masalah parkiran ini kan dulu saya nyewa lahan di salah satu punya warga gitu, dan lahan itu pun saya serahkan ke warga untuk dikelola parkirnya gitu, dan saya pun sama sekali nggak minta itu gitu. Tapi sekarang kan sudah jelas bahwa seperti
loh cara kerjanya kayak gitu. So, saya nggak mau tahu masalah parkiran, yang jelas saya cuma nyewa lahan terus saya serahkan ke warga. Terus untuk parkirannya sudah selesai nih, alhamdulillah. Dan ini yang terkait tentang apa ini Pak? Yang ini tentang peraturan tentang apa itu paguyuban, yang tentang uang. Iya. Oh, ini tentang paguyuban ya. Iya. Jadi terkait sembako, uang paguyuban dan juga apa itu uang untuk lingkungan kan sudah tertulis jelas di sini, sudah menjadi kewajiban pihak padepokan per bulan, 1 bulan sekali kan seperti itu. 1 bulan sekali. Bisa dijelaskan dulu Pak? Iya. Jadi ya ini berarti kan ini kan sudah apa itu sudah ada yang menandatangani, dan kan di sini kan berdirinya padepokan itu kan atas izin warga juga, jadi warga pun juga ada tuntutannya. Jadi tuntutannya kan seperti ini kan waktu apa itu covid itu kan ya. Tuntutan warga lingkungan padepokan: 1. Padepokan harus mematuhi protokol kesehatan. 2. Bagi santri jika pergi ke tempat ibadah harus memakai alas kaki dan harus ada sopan santun. 3. Jika ada kegiatan lingkungan harus ada perwakilan dari pihak padepokan yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. 4. Pembagian sembako setiap bulan untuk 2 lingkungan diadakan seperti semula. 5. Menyumbangkan kas kepada RT 1, RW 4 dan RT 2 RW 4 setiap bulan. Jadi uang 5 juta itu dipotong 1 juta untuk 2 lingkungan, yang 4 juta itu untuk para pekerja. Jadi seperti itu. Gunanya pekerja untuk apa? Untuk menghandle. Contoh, dulu kan banyak sekali pasien-pasien jenengan yang mempunyai gangguan jiwa ya, bahkan malam jam 2, jam 12 kabur terus ke rumah warga, dan itu di luar sepengetahuan jenengan, mereka lah yang menghandle. Terus untuk pembagian sembako pun juga mereka yang membantu. Jadi seperti itu. Ketika nanti ada komplain dari warga, nggak harus warga langsung ke padepokan, jadi lewat para pekerja itu. Jadi sebagai penjembatan lah. Jadi seperti itu. Jadi ini penjelasan dari Pak RT ini tentang kesepakatan antara saya pemilik Padepokan Nurjat Sejati, karena ini yang dulu, sekarang Pondok Nuswantoro. Ini adalah kesepakatan antara saya dan warga. Di sini ada tanda tangan dari berapa RT Pak? 2 RT, cuma yang satunya ada di lingkungan sana. Ini yang khusus di lingkungan saya ini. Iya, ini tanda tangan dari RT-nya Pak Riki. Di RT berapa jenengan? RT 1 RW 4. Ini tanda tangan warganya. Iya. Tanda tangan. Enggak semua kan sih. Kan dulu kan dihitung cuma radius kan seperti itu. Iya. Berapa orang ini RT yang tanda tangan ini? Iya, tidak salah 14 atau berapa ya? Lupa saya. Lebih loh ini. Yang itu 20-an. Iya. Ini ada. Oh ini sampai jadi 1 ini. Iya. Ini di RT 02 juga. Iya. Jadi seperti bawahnya masih ada juga. Beberapa orang. Iya. Jadi dulu kan yang menyerahkan ini kan juga peraturan dari pihak padepokan dulu yang membawa, lupa sih saya namanya. Tidak usah disebut lagi. Iya. Jadi kan saya kan hanya mengingatkan, soalnya jenengan kan orangnya juga pelupa yang saya tahu ya. Mohon maaf ini. Saya mending jujur saja gitu. Oh iya, ada 50 RT. Iya siap. Jadi itu 2 lingkungan berarti. Iya. Jadi ini surat dari Pak RT yang menjadi bukti bahwa dulu di Padepokan Nurjat Sejati itu ini adalah surat perjanjian antara saya dan warga, dan ditandatangani sekitar 50 orang itu dengan tuntutan dari warga yang menjadi tuntutan dari warga lingkungan untuk pondok seperti ini. Yaitu salah satunya Padepokan harus mematuhi protokol kesehatan, karena ini memang waktu COVID itu yang pertama. Yang kedua, bagi santri jika pergi ke tempat ibadah harus memakai alas kaki, karena memang santri pondok itu nyeker gitu. Jadi kalau keluar itu, apalagi kalau ke masjid, ke musola itu harus pakai sandal gitu. Dulu kan ceker dulu. Kalau sekarang alhamdulillah
alhamdulillah sudah pakai sandal kalau ke masjid ya gitu. Terus yang ketiga, jika ada kegiatan lingkungan harus ada perwakilan dari pihak padepokan yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut gitu. Terus yang keempat itu pembagian sembako setiap bulan untuk 2 lingkungan diadakan gitu. Terus yang kelima, menyumbangkan kas kepada RT 1 dan RW 4, RT 2 dan RW 4 setiap bulan gitu. Ini perjanjiannya saya dan warga. Jadi ada surat perjanjiannya. Dan yang perlu untuk saya sampaikan begini, dari kesepakatan ini yang setiap bulannya itu 5 juta dan sembako setiap bulannya itu, untuk khusus yang 5 juta ini saya memberikan itu melalui dengan karyawan saya, karena memang dari dulu, mohon maaf, saya karena memang kesibukan saya sendiri sehingga saya tidak bisa bertemu langsung dengan Pak RT ini gitu. Karena perlu juga saya sampaikan di sini bahwa dari dulu kalau masalah tentang pondok, dulu padepokan itu semua uang yang masuk ke pondok, entah itu dari tamu-tamu yang datang maupun dari manapun, itu yang memegang ada sendiri uang itu. Dan untuk saya pribadi, untuk makan keluarga saya sendiri itu dari kerja keras saya sendiri, sama sekali tidak mengambil dari uang pondok. Sehingga sama sekali saya tidak pernah ikut campur uang masuk itu berapa dan ada berapa. Saya hanya menerima laporan itu dari karyawan saya bahwa memberikan uang senilai 7.500.000 untuk paguyuban, dan dulu itu 25 juta untuk sembako kayak gitu. Nah, sekarang setelah saya ketahui langsung dari Pak RT yang beliau sekarang ada di sini, silaturahmi ke sini, ternyata yang diberikan untuk lingkungan itu hanya 5 juta. Jadi kalau untuk pribadi saya tidak pernah. Ya, dengan ini kan berarti sudah sangat jelas, dan sekali lagi saya mohon maaf ke Pak RT atas kesalahan ataupun ucapan yang salah yang saya ucapkan ke panjenengan. Dengan ini sudah sangat jelas bahwa uang yang diterima Pak RT itu hanya 5 juta, yang 4 juta untuk paguyuban itu. Betul. Dan yang 1 juta untuk lingkungan. Dan sembako sudah berjalan seperti biasa gitu waktu dulu itu. Jadi intinya di sini saya sebagai pemilik Padepokan Nurjati Sejati yang sekarang menjadi Pondok Nuswantoro, ya mohon maaf atas kesalahan yang saya lakukan, yang dilakukan oleh karyawan saya gitu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi ada hikmah yang luar biasa yang di sini. Dengan kejadian ini kita bisa menyambungkan tali silaturahmi dan bisa terbuka dengan sangat jelas apa yang sebenarnya selama ini menjadi ganjalan. Karena saya sendiri tidak begitu mementingkan sebenarnya, tidak juga begitu memikirkan tentang masalah uang. Yang saya pikirkan itu adalah tanggung jawabnya. Karena apa? Karena yang menjadi pikiran saya kemarin itu begini, ketika panjenengan diberikan uang sedekah dari pondok untuk menjaga ketentraman antara orang-orang yang datang dengan warga, tapi kenapa waktu itu kok malah dari paguyuban sendiri yang dikasih uang 5 juta itu yang membuat kerusuhan di pondok, sampai saya sedang ruqyah sempat masuk banting saya, terus nendang kitab saya, bahkan ada Al-Quran di situ. Terus sampai ketika santri keluar itu ditempeleng gitu. Akhirnya saya laporkan, tapi akhirnya juga saya maafkan karena saya melihat keluarganya, saya melihat beliau tetangga saya kayak gitu. Tapi yang jelas di sini sekarang itu sudah jelas lah, sudah jelas bahwa
seperti apa yang saya sampaikan. Karena jujur saya bukan masalah uangnya. Kalau uang itu memang buat saya untuk rezeki ya bagi-bagi lah kayak gitu. Dan juga itu intinya kan untuk bekerja, untuk membantu ketentraman pondok, ketentraman warga, ketentraman kayak gitu. Cuman yang menjadi kecewa saya itu kenapa Pak RT kok diam saja gitu. Pak RT kok diam saja ketika mohon maaf sudah ada kesepakatannya kayak gitu, sudah ada apa namanya kafarohnya untuk menjaga ketentraman, kenapa kok ada temennya yang sudah dikasih uang 5 juta itu kok malah membuat kerusuhan kayak gitu. Itu menurut panjenengan bagaimana Pak RT? Itu pun ya sudah saya bilang ya, beberapa kali sudah saya bilang gini, kamu tuh sudah mendapatkan uang dari padepokan, kenapa tuh nyapo tuh selalu bikin onar, mbok yo izin. Itu pun berulang kali saya nasihati, dan saya pun juga merasa malu dengan ulah teman saya yang seperti itu. Ini nggak apa-apa kalau beliau melihat video ini, saya pun nggak apa-apa. Memang saya pun memang sudah saya bilang ya seperti itu. Cuma kan waktu jenengan di bawah alam sadar ya atau apa itu kan, jenengan kan yang disebutkan nama saya saja, bukan nama beliau kan seperti itu. Akhirnya para netizen itu tergiring apa ini saya terus yang bikin masalah kan seperti itu. Dari demo pun dia juga bilang, bahkan apa itu netizen tuh katanya saya yang menggerakkan demo, saya yang nggak bisa ngayomi masalah saya itu hanya gimana ya, kalau orang Jawa menu badodo, apa salah saya kok selalu dibikin seperti itu. Jadi seperti itu. Kalau saya gini Pak Utin ya, saya itu memang dulu tuh seorang gimana yang ya nggak baik lah nakal, tapi dulu, tapi saya itu hanya ingin belajar baik, apalagi di sini saya dipilih menjadi RT, dan jadi RT pun saya tidak pernah mengharapkan sebuah apa ya bayaran lah. Intinya saya itu hanya ingin ibadah lah seperti itu. Mas saya itu juga sempat kecewanya di situ gitu. Makanya saya mengcover jenengan lewat channel YouTube orang lain itu biar jenengan itu biar melihat, biar saya itu dipanggil langsung. Maunya saya itu seperti itu. Tapi lama-lama jenengan bikin konten juga menunggu saya itu ya memang gimana ya. Memang ada netizen juga Pak Udin itu orangnya ya memang nyeleneh seperti itu, tapi kalau kebaikannya memang luar biasa, sering membantu di lingkungan. Cuma kadang kan lingkungan itu nggak hanya ibaratnya diberi ini itu kan, silaturahmi yang penting kan seperti itu. Jadi seperti itu Pak Udin. Dan sekali lagi saya mohon maaf atas kejadian ini. Saya selama ini biasanya kan kita waktu saya masih usaha dulu sering silaturahmi kayak gitu, cuman karena kesibukan saya dari mulai mata melek ini sampai saya tidur lagi itu kan terus melayani tamu, sehingga untuk bersilaturahmi dengan warga itu saya harus lewat karyawan saya, dan ternyata seperti inilah keadaannya seperti itu. Dan yang membuat saya agak bertanya-tanya dan sempat saya agak kecewa itu masalah demo itu begini Pak RT. Jadi ketika saya sudah berusaha baik kan kayak gitu penjenengan, terus sudah saya kasih bulanan, sudah saya serahkan parkiran, tapi kenapa Pak RT itu kok malah di depan ketika demo kayak gitu. Dan saya lihat juga di video ini itu sempat terprovokasi. Betul, itu memang terprovokasi. Saya juga nggak sampai sekarang itu ada masalah apa Pak RT itu dengan saya gitu sampai ke demo itu, saya juga nggak ngerti Pak RT. Yang jelas begini ya Pak, ini demi Allah demi Rasulullah ya, kalau memang saya sampai berbohong ya. Jadi saya tahu-tahunya demo itu saya malah di WA dari warga. Pak RT apa benar nanti jam segini ada demo? Loh, ada demo gimana? Tadi ada yang bilang gini-gini. Saya tidak tahu. Habis itu saya telepon salah satu orang bilang, nanti pada demo Pak RT nanti ikut sama Pak RW saja. Kenapa saya di depan? Di situ kan warga saya kan juga di depan. Saya tidak mau jangan sampai warga saya nanti berbuat anarkis. Makanya saya di depan. Jadi seperti itu. Mohon maaf, untuk yang sampai telepon itu maksudnya sampai itu bertanya tentang apa? Ya itu karena ada warga yang WA saya WA atau telepon seseorang, dan beliau pasti tahu kan seperti itu. Jadi tidak mungkin saya sebutkan lah. Mungkin jenengan juga banyak tahu, saya juga tidak mau
mengadu domba atau apa, yang jelas apa yang saya katakan saya jujur, demi Allah saya jujur. Berarti demo itu sebenarnya juga jenengan itu nggak tahu apa-apa. Saya nggak tahu apa-apa sama sekali, soalnya saya bangun jam 12:30 siang. Saya itu orangnya juga jarang tidur gitu. Setengah mulai siang alam ya. kita sering makan. Jadi seperti itu kalau terkait demo. Okay. Jadi waktu demo itu Pak RT itu juga sebenarnya nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Cuman dikasih tahu seseorang ini sama suruh Warga datang. Saya sendiri malah di dalam HP saya itu juga masih ada buktinya, belum saya hapus. Saya itu setiap ada apa-apa, apalagi kalau terkait uang, tidak sepengetahuan orang mana saya catat di rumah itu. Saya itu juga jogo-jogo. Nah ini akhirnya kalau saya tidak punya bukti kan yo malah modar saya malah. Masya Allah. Oke, alhamdulillah. Sekali lagi saya mohon maaf atas kesalahan yang telah saya lakukan ke jenengan, bahwa ternyata semua dari kejadian ini adalah adu domba kayak gitu. Yang adu domba antara panjenengan dan saya, bahkan sampai tentang masalah demo aja jenengan nggak tahu apa-apa sama sekali. Dan ternyata ada seseorang yang memang menyuruh untuk membuat seperti itu. Jadi juga tidak tahu kenapa, motifnya apa, saya juga tidak paham. Ya, kalau masalah itu semuanya saya pasrahkan. Iya, gini aja lah Pak. Segala sesuatu kita pasrahkan, biar Allah saja yang mengadili, begitu saja. Kan simpel kan. Jadi ini kan ya alhamdulillah ya Pak, di saya di sini pun juga berterima kasih terhadap Ustadz Namawi. Saya pun di luar sepengetahuan jenengan, saya sering ngopi juga sama Pak Ustadz Namawi. Beliau pun juga sering mengarahkan ke saya, dan juga saya juga perlu klarifikasi panjenengan ya. Apa yang benar kalau di sini itu sudah menjadi pondok pesantren itu memang benar. Cuma terkait apa itu pondok apa pengobatan itu apa memang benar sudah tidak seperti dulu lagi. Okay. Jadi terkait apa itu kafarat atau iya. maknanya. Jadi kan sekarang sudah silaturahmi ke sini. Ya. Jadi saya juga berharap jenengan silaturahmi ke sini bukan hanya sekarang ini, ya, tetapi sering-sering ke sini kayak gitu. Saya sebagai warganya panjenengan kayak gitu. Jangan sungkan-sungkan untuk menasihati saya, jangan sungkan-sungkan untuk menegur saya, dan jangan sungkan-sungkan untuk ngopi di sini kayak gitu. Apalagi kita ini adalah tetangga. Ya siap, berarti maksudnya dalam arti menegur berarti jenengan tak marin nggak apa-apa loh ya. Apa-apa. Jadi disaksinya ya kalau ada salah jenengan WA saya langsung saya tegur ya ini. Saya sangat terbuka Pak, sebab mungkin di pondok mungkin saya bisa dikatakan sebagai orang tua lah di sini. Mungkin saya ketika sholat menjadi imam gitu, tapi ketika di masyarakat saya ini adalah warganya jenengan gitu. Jadi untuk siskampling, untuk ketika ada yang meninggal, untuk apapun kegiatan masyarakat saya itu adalah warganya jenengan. Jadi untuk pasang bendera dan sebagainya itu saya siap gitu. Dan intinya jenengan jangan sampai sungkan untuk menasihati saya, untuk menegur saya, dan saya minta untuk lebih jelasnya lagi waktu siang ketika jenengan senggang datanglah ke sini melihat langsung keadaan pengobatan di dalam pondok ini, karena alhamdulillah saya didampingi oleh Ketua MUI Blitar Yai Syahbudin, yang kedua oleh Yai Nawawi. Beliau ini adalah seorang yang sangat saya takdimi, saya sangat takdim sama beliau, dan masalah pengobatannya bisa dilihat besok. Jadi sebenarnya Pak RT, pengobatan yang dianggap orang itu bayar 3 juta, bayar 5 juta, itu ada sebab musababnya. Jadi tidak semuanya seperti itu. Jadi kalau ada bayar yang momennya bilang saya ke tempatnya Gus Samsudin bayar 5 juta begitu, padahal